Kemudian penarikan data final 1 sampai dengan 7 Maret 2025. Kemudian Assalamualaikum pemetaan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang penjadwalan seleksi P3K di tahun 2024 ini teman-teman ya. Jadi sangat berbahagia sekali bagi teman-teman yang khususnya XTHK 2, kemudian non ASN dan tenaga honorer yang sudah mengabdi lama teman-teman ya. Oke, seperti apa kita akan ulas bersama-sama. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru tahu channel ini, silahkan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang berita-berita yang terbaru khususnya CPNS maupun P3K di tahun 2024. Oke, langsung saja. Nah, oke teman-teman, di sini ada surat dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN ya, tertanggal tanggal 27 September 2024 dengan nomor 6610 garis miring B garis strip KS.04.01 garis miring SD garis miring K garis miring 2024 lampiran 1 berkas. Nah, ini perihal tentang jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Nah, jadi sudah terbit ya teman-teman ya. Kemudian yang terhormat, yang pertama adalah pejabat pembina kepegawaian instansi pusat, 2 pejabat pembina kepegawaian instansi daerah di tempat. Nah, sehubungan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 329 tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024 dan surat PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor B garis miring 4543 garis miring SM.01.00 garis miring 2024 tanggal 26 September 2024 hal penyesuaian jadwal seleksi P3K tahun 2024. Nah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ya. Jadi di sini akan diterangkan semuanya teman-teman ya tentang bagaimana prosedurnya untuk P3K di tahun 2024. Oke, untuk yang pertama, seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 didasarkan pada keputusan Menteri PANRB nomor 347, 348 dan 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Nah, mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024 dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi. Nah, ini jadi untuk guru dan nakes ya, teman-teman, di sini sudah ada tertera. Yang pertama adalah pelamar prioritas ya. Nah, di sini pelamar prioritas untuk pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023. Nah, jadi untuk pelamar prioritas guru ini P1 ya, teman-teman ya di tahun 2021. Nah, untuk bidan pendidik ini di tahun 2023. Nah, kenapa kok D4 bidan pendidik tahun 2023? Karena tidak ada alokasinya, teman-teman ya. Oke, kemudian untuk yang B, ex tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2. Nah, ini untuk prioritas kedua, teman-teman ya. Oke, kemudian yang C, tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Kemudian yang D atau yang keempat, tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Jadi ini urutannya teman-teman ya. Jadi tetap yang pertama adalah pelamar prioritas, kemudian ex tenaga honorer kategori 2, kemudian tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database atau BKM, kemudian tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, itu termasuk juga untuk PPG dan untuk formasi guru di instansi daerah ya. Oke, kemudian yang kedua, seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 memberikan
Kesempatan bagi seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk dapat mendaftar pada seleksi pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024. Jadi semuanya diberikan kesempatan ya teman-teman ya. Ini termasuk juga untuk lulusan PPG untuk formasi guru instansi daerah. Cuman memang nanti ada pelamar prioritas yang nantinya diprioritaskan ya untuk prioritas guru P1 ya, kemudian ada D4 bidan pendidik tahun 2023. Oke, kemudian 3. Jadwal seleksi pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf A, B, C sebagaimana lampiran 1, sedangkan jadwal seleksi pengadaan P3K bagi pelamar pada angka 1 huruf D sebagaimana lampiran 2. Jadi nanti ada kategori ya teman-teman ya. Nanti untuk yang pertama di poin A otomatis pelamar prioritas. Kemudian B ex tenaga honorer kategori 2, kemudian tenaga non ASN. Nah, ini ada jadwalnya tersendiri ya. Kemudian untuk pada angka 1 huruf D berarti otomatis yang D ini adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, ini termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Nah, ini juga nantinya ada perekrutan ya teman-teman ya, tersendiri. Nanti akan kita jelaskan di slide bawah teman-teman ya. Oke. Lanjut, nah untuk yang 4, waktu pendaftaran bagi pelamar pada angka 1 huruf pada angka 1 huruf D dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut. Nah, jadi pada angka 1 huruf D otomatis yang tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, baik guru, teknis, ya, nakes, itu sama semuanya ya. Oke, coba kita ulas. Nah, untuk poin 4 ya, waktu pendaftaran bagi pelamar pada angka 1 huruf dialokasikan, D ya maksudnya dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut. Poin A, instansi pemerintah masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 dan pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf A, B, dan C. Jadi ini memang ada tumpang itu ya, karena memang bebarengan, karena CPNS juga sudah mulai masa sanggah dan lain sebagainya. Nah, cuman di sini untuk pendaftaran bagi untuk yang poin D itu lebih panjang ya. Oke, nanti kita lihat untuk jadwalnya ya. Poin B, BKN belum memiliki data terkait pelamar pada angka 1 huruf D, sehingga perlu diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat mengakomodasi seluruh calon pelamar atau tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti untuk di sini ada alokasi waktu yang lebih panjang ya. Oke, kemudian C, mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta sebaran calon pelamar angka 1 huruf D, maka perlu diberikan kesempatan dalam bentuk alokasi waktu yang lebih panjang ya. Jadi memang belum terdata dan nantinya akan lebih cermat untuk verifikator untuk menilai apakah ini benar atau tidak teman-teman ya. Makanya untuk di poin D ya yang termasuk tenaga non ASN nantinya akan lebih panjang untuk perekrutannya dan pengadministrasiannya teman-teman ya. Oke, kita bacakan nomor 5. Instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar angka 1 huruf D sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu instansi diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan seleksi administrasi. Nah, nanti untuk yang poin D nanti akan lebih panjang ya, panjang dan banyak karena memang nanti akan lebih selektif dan lebih terakurat ya, karena memang nantinya seperti tahun-tahun kemarin banyak yang bilang ya dari DPRD maupun dari yang lainnya itu banyak data-data siluman yang masuk karena banyak yang menganggap itu bisa masuk semua padahal itu sudah ada peraturannya teman-teman ya. Oke. Nah, ini mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan P3K tahun anggaran 2024, teman-teman ya. Nah, ini untuk jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 bagi pelamar prioritas atau pelamar prioritas guru
dan D4 Bidan Pendidikan tahun 2023. Nah, ini ya. Jadi Bidan Pendidik tahun 2023, kemudian ada pelamar prioritas guru atau P1 ya. Ini yang dimaksud prioritas guru ini di tahun 2021 teman-teman ya. Kemudian X tenaga honorer kategori 2 atau X tenaga 2 dan tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data atau database BKN. Nah, ini untuk pengumumannya teman-teman ya. Seleksi 30 September sampai dengan 19 Oktober 2024 ya. Jadi ini nanti akan dibuka ya untuk khusus ya pelamar prioritas guru, kemudian D4 Bidan Pendidik tahun anggaran 2023, X tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database atau data BKN teman-teman ya. Kemudian pendaftaran seleksi 1 sampai 20 Oktober 2024 ya. Jadi banyak sekali 19 hari ya. Kemudian seleksi administrasi 1 sampai dengan 29 Oktober ya. Jadi pendaftaran terakhir tanggal 20 Oktober ya, khusus untuk tenaga kategori 2, tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN ya. Kemudian untuk pelamar prioritas guru atau D4 Bidan Pendidik tahun 2023 ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024 ya. Kemudian masa sanggah ya, ini masa sanggah 2 sampai dengan 4 November 2024. Nah, ini ada tanda petik. Coba kita lihat di sini dulu ya. Nah, untuk tanda petik, di sini tidak ada ya. Nah, ini ada. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 ya. Jadi masa sanggahnya ada ketentuannya ya, kemudian ya teman-teman ya. Yang keenam, jawab sanggah. Nah, jawab sanggah 2 sampai dengan 6 November 2024. Kemudian 7, pengumuman pasca masa sanggah ya. Ini juga sesuai dengan Permenpan ya, 5 sampai dengan 11 November 2024. Kemudian 8, penarikan data final 12 sampai dengan 14 November 2024. Kemudian 9, penjadwalan seleksi kompetensi 15 sampai dengan 25 November 2024, kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi, ini di tanggal 26 November sampai dengan 1 Desember 2024, kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi di tanggal 2 sampai 19 Desember 2024. Kemudian pengolahan nilai seleksi kompetensi 7 sampai dengan 23 Desember 2024. Kemudian pengumuman hasil kelulusan di tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, ini ada tanda petik 2. Instansi tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi di sini tidak melaksanakan ya. Jadi langsung pengumuman hasil kelulusan ya. Oke, nah kemudian yang ke poin ke-14 ada pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Ya, ini ada bidang 3 di tanggal 10 sampai dengan 21 Desember 2024. Nah, di sini untuk poin 3, titik 3 ya, maksudnya instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan dan mendapatkan persetujuan Menteri PNRB. Nah, nanti ada mekanismenya sendiri ya untuk teknis tambahan atau kompetensi teknis tambahan ya. Biasanya itu mungkin ada wawancara ya tersendiri, kemudian tes untuk skillnya itu ada. Itu biasanya khusus teknis ya kadang-kadang ya. Oke. Lanjut teman-teman ya, kemudian integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan di tanggal 13 sampai dengan 28 Desember 2024. Kemudian 16, pengumuman hasil kelulusan 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian 17, pengisian DRH NI P3K 1 sampai dengan 31 Januari 2025. Kemudian 18, usul penetapan NI P3K 1 sampai dengan 28 Februari 2025. Jadi panjang ya teman-teman ya. Nah, ini khusus tenaga X kategori 2, kemudian prioritas guru, D4 Bidan Pendidik tahun 2023, dan tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN ya. Oke. Nah, kemudian di sini untuk lampiran ya, 2 surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara. Di sini ada jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, ini termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Nah, ini sudah menyakup semua teman-teman ya. Cuman ini pendaftarnya agak panjang teman-teman ya. Jadi beda dengan tadi ya. Jadi untuk yang
istilahnya senior-senior ya, STHK 2, kemudian bidan pendidik di tahun 2023, kemudian pelamar prioritas 1 untuk guru, dan itu semuanya itu di bulan September sampai Oktober. Nah, ini untuk jadwalnya untuk tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah yang tidak termasuk di dalam database BKN ya. Oke. Untuk pengumuman seleksi 1 sampai dengan 30 November 2024, kemudian pendaftaran seleksi 17 November sampai dengan 31 Desember 2024, kemudian seleksi administrasi 16 Desember 2024 sampai dengan 3 Februari ya 2025, jadi lebih panjang ya teman-teman ya, otomatis masuk di tahun depan. Oke. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasi 4 sampai dengan 18 Februari 2025. Kemudian masa sanggah 19 sampai dengan 21 Februari 2025. Kemudian jawab sanggah 20 sampai dengan 27 Februari 2025. Kemudian ada pengumuman pasca masa sanggah di sini tertera tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2025. Kemudian penarikan data final 1 sampai dengan 7 Maret 2025. Kemudian pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi 8 sampai dengan 23 Maret 2025. Kemudian penjadwalan seleksi kompetensi 20 Maret sampai dengan 8 April 2025. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi 9 sampai 16 April 2025. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Pengolahan nilai seleksi kompetensi 22 April sampai dengan 21 Mei 2025. Jadi otomatis semuanya ini masuk di tahun 2025 ya. Kecuali untuk pendaftarannya saja ya di tahun 2024. Kemudian pengumuman hasil kelulusan 22 sampai dengan 31 Mei 2025. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ya. Jadi nanti ada teknis tambahan, mungkin ada yang berupa untuk skill, kemudian wawancara ya, face to face, itu juga nanti bisa diperbarui teman-teman ya. Untuk 25 April sampai dengan 17 Mei 2025. Kemudian untuk integrasi nilai seleksi kompetensi teknis dan nilai seleksi kompetensi ini teknis tambahan 30 April sampai dengan 22 Mei 2025. Kemudian pengumuman hasil kelulusan 22 sampai dengan 31 Mei 2025. Pengisian DRH NI P3K 1 sampai dengan 30 Juni 2025. Usul penetapan NI P3K 1 sampai dengan 31 Juli 2025. Nah, ini ada keterangannya teman-teman ya, semuanya di sini ya. Nah, ini sudah terjelas ya. Jadi di sini sudah ada jadwalnya teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.